Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya Irwan Firdaus Uno kembali lagi. Di video kali ini saya ingin berbicara mengenai profesi Independent Tour and Travel Consultant. Ya. Apa itu profesi Independent Tour and Travel Consultant? Saya cerita sedikit mengenai diri saya. Saya ini awalnya masuk ke dunia atau bisnis travel ini sebenarnya ya karena terpaksa juga ya. Nanti bagi kalian yang mengikuti materi kursus bagaimana menjadi seorang independent tour and travel consultant, itu nanti akan bisa mendapatkan informasi lebih banyak mengenai diri saya. Tetapi secara sederhana, saya dulu pernah bangkrut dari bisnis-bisnis saya sebelumnya. Kemudian banyak di antara kenalan-kenalan saya, karena mereka tahu bahwa saya dulunya pernah bersekolah di Jepang, maka mereka ngomong ke saya, ya, boleh nggak saya dibikinkan paket-paket tour ke Jepang yang murah-murah lah, seperti itu, ya. Tapi berhubung karena saya tidak punya latar belakang sama sekali mengenai tour and travel, maka ketika itu saya kebanyakan menolak, ya. Tapi berhubung pernah saya bangkrut, kemudian saya bingung mau nyari bisnis apa, saya kemudian memutuskan kenapa enggak saya coba membuatnya. Jadi saya belajar secara otodidak, saya mencari tahu bagaimana caranya menyusun sebuah paket tour, ya, mencari tahu berapa harga-harga komponennya dan seterusnya. Ya terus terang ketika itu saya bagaikan meraba-raba, saya nggak punya coach, nggak punya mentor, ya, tidak tahu bagaimana caranya mencari informasi mengenai komponen harga dan seterusnya. Tetapi saya meluangkan banyak waktu, ya, surfing internet dan seterusnya, nanya sana sini. Akhirnya saya juga bisa membuat paket-paket tur ke Jepang, ya. Dari sinilah awal mula saya kemudian terjun ke bisnis tour and travel ini, ya. Dan tidak lama setelah itu, alhamdulillah, saya kemudian direkrut oleh sebuah perusahaan tour and travel agency besar, ya, dari Jepang, dan saya sempat bekerja dengan mereka selama 2 tahun. Dari situ saya belajar banyak hal, ya. Yang tadinya saya belajar secara otodidak, kemudian saya direkrut oleh perusahaan tersebut. Dari situ saya belajar banyak hal dari orang-orang yang sudah senior, ya. Bagaimana mengelola sebuah bisnis tour and travel, bagaimana membuat produk, bagaimana mencari supplier dan seterusnya, ya. Tetapi kemudian saya merasakan bahwa jiwa entrepreneurship saya itu jauh lebih besar, sehingga saya resign dari perusahaan tersebut dan memulai bisnis tour and travel saya sendiri secara independen, secara mandiri, ya. Nah, karena saya tidak punya modal yang besar, saya tidak punya modal untuk menyewa kantor, apalagi membayar karyawan, maka saya kemudian memutuskan untuk memulai dari rumah saya sendiri, ya. Alhamdulillah dengan bekal pengetahuan yang sudah saya miliki sebelumnya, pengalaman yang saya sudah miliki sebelumnya, saya bisa jualan, ya, secara mandiri. Nah, ini yang saya mau tekankan. Jadi sejak saat itu saya kemudian berprofesi sebagai apa yang saya namakan Independent Tour and Travel Consultant, ya. Jadi saya menjalankan bisnis travel itu secara mandiri, saya tidak bergantung lagi kepada perusahaan. Nah, kenapa saya menyebut diri sebagai seorang konsultan? Karena di dalam menjalankan bisnis saya, sebenarnya saya lebih banyak berkomunikasi dengan calon-calon pelanggan saya ketika mereka menghubungi saya. Itu lebih banyak memang berfungsi sebagai seorang konsultan. Mereka menanyakan, ya, misalkan mereka ingin bepergian ke sebuah negara, misalkan liburan lah misalkan, maka mereka akan mulai dengan bertanya ada nggak paket-paket tur yang ke sana, ya. Dan biasanya ketika mereka mulai bertanya tentang paket-paket tur, dari situ kemudian saya menjadi tahu bahwa setiap pelanggan itu memiliki pertama ekspektasi yang berbeda-beda, ya. Ada di antara mereka yang memang sudah pernah ke luar negeri, bahkan sudah pernah ke negara yang ingin didatanginya kembali, ya. Saya bicara
tentang Jepang lagi ya, karena saya memang spesialis Jepang. Ternyata banyak atau adalah ya di antara pelanggan-pelanggan saya yang ingin ke Jepang itu memang sudah pernah ke Jepang sebelumnya ya. Jadi ketika mereka datang kepada saya, biasanya mereka memang sudah punya ekspektasi tertentu. Bagi mereka yang belum pernah ke Jepang karena mereka belum tahu apa-apa, maka mereka biasanya hanya nanya, ada nggak paket tur ke Jepang ya. Tetapi ketika kita mulai menggali lebih jauh, kita tanyakan kapan jadwal keinginannya, berapa hari dia bisa liburan ke Jepang, dengan siapa dia ingin ke sana, berapa budgetnya, dan seterusnya, kita kemudian akan jadi tahu bahwa tidak semua paket tur itu bisa kita tawarkan ke semua orang. Nah, disinilah kemudian kita memang harus berfungsi menjadi atau sebagai seorang konsultan. Kita harus cari tahu benar-benar apa kebutuhan dari masing-masing calon pelanggan kita, sehingga kita bisa menawarkan yang bersangkutan dengan paket-paket tur yang sesuai ya. Banyak kesalahan yang dibuat oleh teman-teman di travel agency ya, ataupun mereka yang berbisnis tour and travel secara mandiri juga, yang saya perhatikan adalah karena mereka hanya menjual tur-tur tertentu yang tidak bisa fleksibel atau tidak bisa melayani kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dari tur yang sudah mereka tawarkan. Nah, menurut saya ini sayang. Karena apa? Bagi saya setiap orang itu adalah potensi pelanggan yang signifikan ya. Bisa kita bayangkan, bisa kalian bayangkan ketika semua orang yang datang kepada kalian bisa kalian layani karena kalian bisa menawarkan paket tur yang sesuai misalkan, atau produk-produk tour and travel yang sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu, saya selama ini selalu mencoba berinovasi, mencoba mencari informasi, mencoba membuat berbagai macam produk-produk tour and travel yang kira-kira bisa memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan dari pelanggan tersebut. Apakah itu berupa paket tour, ataukah itu misalkan kebutuhan akomodasi, atau kebutuhan transportasi, atau berupa opsi-opsi misalkan alternatif. Misalkan ada di antara mereka yang selama ini bosan kalau dengan model tour yang begitu-begitu saja, atau kalau datangnya ke destinasi yang itu-itu saja. Saya kepengen misalkan merasakan Jepang yang tradisional sekali. Kalau perlu saya bisa nginap di rumahnya orang Jepang yang tradisional misalkan. Nah, itu adalah tantangan buat kita. Bagaimana caranya kita bisa memenuhi keinginan tersebut. Nah, oleh karena itu saya selalu menganggap diri saya sebagai seorang konsultan. Maka profesi yang sedang saya jalankan sekarang itu saya menyebutnya sebagai seorang independent tour and travel consultant. Apa kelebihan dibandingkan dengan sebagai seorang travel agent, sekedar travel agent ya? Sebagai informasi saja agar kalian mengerti, ada dua istilah yang dalam bahasa Inggris yang banyak disalah mengerti oleh banyak orang. Ada istilah travel agency, ada istilah travel agent. Travel agency itu merujuk kepada perusahaannya. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang di kita dalam sehari-harinya kita menyebutnya sebagai travel agent, kalau dia berbentuk perusahaan maka itu kita sebut sebagai travel agency. Ada travel agency kecil, menengah, sampai dengan yang besar bahkan multinasional yang punya cabang di mana-mana lah pokoknya ya. Nah, orang-orang yang bekerja di dalamnya itu disebut sebagai travel agent ya. Jadi sebagian besar dari mereka ini adalah karyawan-karyawan yang bekerja di travel agency yang fungsi utamanya melayani para pelanggan atau calon pelanggan. Oke, saya banyak menemukan bahwa kesalahan yang, atau bukan kesalahan sebenarnya, mungkin boleh dibilang kekurangan ya. Kekurangan yang dilakukan oleh kebanyakan travel agency atau bahkan travel agentnya itu adalah bahwa mereka kebanyakan menjual produk-produk yang itu-itu saja
Kenapa itu bisa terjadi? Mesti kalian ketahui bahwa industri tour and travel itu atau bisnis tour and travel itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan bisnis retail yang lain, ya. Pada dasarnya sebuah travel agency itu bisnis utamanya adalah menjual, ya, atau menjual kembali tepatnya. Menjual kembali apa? Menjual kembali produk-produk yang dibuat oleh tour operator dalam hal ini, ya. Jadi ada tour operator yang fungsinya atau perannya itu membuat paket-paket tour. Kemudian paket-paket tour ini dalam tanda kutip didistribusikan atau ditawarkan ke sebanyak mungkin perusahaan travel agency untuk kemudian dijual kembali kepada pelanggan, ya. Nah, ciri khas dari produk-produk yang dibuat oleh tour operator itu biasanya produknya bersifat template, atau biasanya modelnya itu, ya, rute-rute yang ditawarkan itu memang sudah fix, ya, sudah khas, ya. Makanya kalau kita untuk kasus Jepang misalkan, itu ada yang disebut dengan Japan Golden Route. Japan Golden Route itu ya biasanya rutenya adalah rute-rute yang memang mainstream, rute-rute yang memang sebagian besar produk-produk tur ke Jepang itu menawarkan rute-rute tersebut, ya. Nah, biasanya tamu-tamu yang sudah pernah ke Jepang sebelumnya dengan mengikuti paket-paket tur seperti ini yang template-template itu, ya. Kemudian mereka ingin berangkat kedua kalinya, biasanya mereka sudah tidak mau menggunakan tur yang template lagi. Mereka kepengen, karena mereka udah pernah ke Jepang, mereka fans berat sama Jepang, mereka sudah tahu atau sudah mendapatkan informasi lebih jauh objek-objek mana saja lagi di Jepang yang menarik, maka yang kedua kalinya biasanya mereka ingin berangkat di luar dari paket-paket tur yang template. Nah, ini adalah tantangan buat travel agency maupun travel agentnya, bagaimana sebenarnya mereka bisa menyediakan paket-paket tur di luar dari yang sudah template, ya. Nah, itulah kelebihan terbesar dari seorang independent tour and travel consultant, ya. Saya sudah mempraktekkan itu sejak saya berbisnis travel secara mandiri. Alhamdulillah, ternyata saya bisa merebut pasar yang di luar dari apa yang digarap oleh pasar-pasar dari travel agency besar yang sudah mapan selama ini, ya. Dan saya yakin bahwa ini akan terus berkembang. Oleh karena itu, pada teman-teman sekalian, saya menawarkan, yuk kita bisnis travel, ya. Yuk kita menjadi seorang independent tour and travel consultant. Karena saya sudah menjalankan ini, saya sudah membuktikan hasilnya, saya sudah merasakan hasilnya, baik itu hasil berupa hasil finansial maupun keuntungan lainnya, jalan-jalan ke banyak negara secara gratis, bertemu dengan banyak orang baru yang tidak kita kenal sebelumnya, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak manfaat yang sudah saya dapatkan. Saya mengajak kalian, ayo kita mulai menjadi seorang independent tour and travel consultant. Caranya bagaimana? Ya, caranya silahkan ikuti kursus yang sudah kami sediakan, bagaimana menjadi seorang independent tour and travel consultant, ya, di Jalan-Jalan Academy. Silahkan kalian cek link yang ada di bawah ini, kalian klik, nanti kalian akan dibawa ke website dari Jalan-Jalan Academy. Di situ kalian akan melihat daftar kursus yang ditawarkan. Silahkan kalian klik bagaimana menjadi seorang independent tour and travel consultant. Kemudian kalian daftar kursus tersebut, maka kalian akan mendapatkan akses ke semua materi-materi yang akan mengajarkan kalian, menuntun kalian bagaimana menjadi seorang independent tour and travel consultant. Oke? Mulai dari sekarang, jangan tunda-tunda. Ayo mulai bisnis travel kalian, mulailah menjadi seorang independent tour and travel consultant. Oke, saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.